Assalamualaikum teman-teman Gunadarma. Selamat datang di Laboratorium Manajemen. Laboratorium Manajemen memiliki visi pada tahun 2022 menjadi laboratorium penyelenggara praktikum yang memiliki jejaring global dan memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan daya saing bangsa, khususnya bidang manajemen berbasis IT. Untuk misi yaitu yang pertama, melaksanakan praktikum untuk menghasilkan sarjana manajemen yang profesional dan mampu mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta mampu bersaing dalam lingkungan global. Nah, kedua yaitu melaksanakan kegiatan pengembangan dalam bidang manajemen sehingga dapat memberikan kontribusi kepada kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, berikut ini adalah struktur organisasi Laboratorium Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Manajemen Dasar. Perkenalkan, nama saya Hafidatul Rafiqah. Nama saya Tri Sabil. Saya Cindy Kurniawan, Asisten Laboratorium Manajemen Dasar. Saya adalah Asisten Laboratorium Manajemen Dasar. Saya di sini sebagai Asisten Laboratorium Manajemen Dasar. Dan berikut adalah struktur organisasi Laboratorium Manajemen Dasar. Laboratorium Manajemen Dasar mengampu beberapa mata kuliah diantaranya Matematika Ekonomi 1 dan 2 untuk tingkat 1, Statistika 1 dan 2 untuk tingkat 2, Metode riset dan riset akuntansi. Ada beberapa software untuk menunjang mata kuliah tersebut seperti HMAT untuk Matematika Ekonomi dan R-Commander untuk Statistika dan Riset. Untuk informasi lebih jelas mengenai Laboratorium Manajemen Dasar, dapat mengunjungi website www.ma-dasar.lab.gunadarma.ac.id. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Kami bukan hanya sekedar tenaga pengajar, organisasi, ataupun biro kampus. Lab ini adalah keluarga. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Laboratorium Manajemen Menengah
Adapun modul dan mata kuliah yang kami ajarkan, yang pertama ada manajemen keuangan 2 yang terdiri dari 7 bab. Yang pertama ada penilaian surat berharga, yang kedua ada analisa aliran dana, yang ketiga ada penganggaran modal, yang keempat ada kebijakan dividen, yang kelima ada financial leverage, yang keenam ada leasing, dan bab ketujuh ada pasar modal. Mata kuliah yang kami ajarkan yang kedua adalah riset operasional 1 yang terdiri dari simplex, transportasi awal, transportasi akhir, penugasan, dan teori permainan. Mata kuliah yang ketiga yang kami ajarkan adalah riset operasional 2 yang terdiri dari teori antrian, teori antrian dalam praktek, dan analisis Markov. Laboratorium kami juga memiliki keunggulan. Yang pertama, membuat dan mengembangkan software Smart Management Method untuk mata kuliah MK2. Keunggulan yang kedua yaitu mempunyai virtual web sebagai sarana mempermudah praktikan melaksanakan praktikum. Dan yang ketiga, mempunyai modul video sebagai pendamping modul sebagai sarana belajar praktikan. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laboratorium Manajemen Lanjut atau yang sering disebut Lab Panlan merupakan laboratorium di bawah naungan Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Gunadarma. Laboratorium ini berlokasi di kampus E Kelapa II, tepatnya di kampus E5, lantai 2, ruang 3. Sedangkan ruang staf laboratorium ini berlokasi di kampus E5, lantai 2. Selain ruang staf, laboratorium ini melakukan praktikum di kampus J Kalimalang, tepatnya di kampus J1, lantai 4, ruang 16, kampus K Karawaci, dan kampus L Cengkareng. Pada awal pendiriannya, yaitu pada tahun 1993, Laboratorium Manajemen Lanjut adalah laboratorium perbankan di bawah naungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gunadarma. Dinamakan laboratorium perbankan karena pada praktikum awalnya adalah sistem aplikasi perbankan. Lalu pada tahun 1956, laboratorium perbankan mengalami perubahan nama menjadi Laboratorium Manajemen Lanjut, sebab laboratorium ini diperuntukkan untuk mahasiswa tingkat akhir atau tingkat lanjut. Di Laboratorium Manajemen Lanjut Universitas Gunadarma terdapat struktur organisasi sebagai berikut. Pertama, Kepala Laboratorium Manajemen Lanjut, Ibu Dr. Kartika Sari. Kedua, Staf Laboratorium Manajemen Lanjut, Bapak Agus Sujarwanto, SEMM, Ibu Dini Triwardani, SEMM-SI, Bapak Ibnu Cahyo Ramadan, SEMM, dan Bapak Muhammad Hamidun Asri, SEMM. Yang ketiga, Supervisor yang terdiri dari Supervisor Utama, Supervisor Region Depok, Supervisor Region Kalimalang, dan Supervisor Programmer. Yang keempat, Asisten dan Programmer yang terdiri dari tahun 2018 sebanyak 13 orang, 2019 sebanyak 20 orang, dan 2020 sebanyak 25 orang. Dengan total keseluruhan asisten dan programmer serta supervisor yang saat ini masih aktif untuk mengajar di Laboratorium Manajemen Lanjut sebanyak 57 orang. Sekian,
struktur organisasi dari Laboratorium Manajemen Lanjut Universitas Gunadarma. Mata kuliah yang terdapat di Laboratorium Manajemen Lanjut meliputi mata kuliah terapan komputerisasi perbankan, di mana mata kuliah tersebut diperuntukkan untuk mahasiswa D3. Mata kuliah tersebut mempelajari mengenai proses awal tabungan, pembukaan rekening, transaksi, proses akhir hari. Selanjutnya, ada mata kuliah komputerisasi lembaga keuangan perbankan, di mana mata kuliah tersebut diperuntukkan untuk mahasiswa semester 4 jurusan manajemen. Mata kuliah tersebut mempelajari mengenai proses pembukaan rekening, transaksi, proses akhir hari, dan sebagainya. Selanjutnya ada mata kuliah pengantar teknologi sistem informasi manajemen, di mana mata kuliah tersebut diperuntukkan untuk mahasiswa semester 4 jurusan manajemen. Mata kuliah tersebut mempelajari mengenai flowchart, Visual Basic, Access, dan ADODC. Selanjutnya ada mata kuliah akuntansi perbankan. Mata kuliah akuntansi perbankan diperuntukkan untuk mahasiswa semester 7 jurusan akuntansi. Mata kuliah tersebut mempelajari mengenai general ledger, neraca, clearing, dan sebagainya. Selanjutnya ada mata kuliah peranggaran perusahaan. Mata kuliah tersebut diperuntukkan untuk mahasiswa semester 7 jurusan manajemen. Mata kuliah tersebut mempelajari mengenai anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran hutang, anggaran piutang, anggaran kas, dan anggaran biaya overhead pabrik. Selanjutnya, mata kuliah tersebut juga diperuntukkan untuk mahasiswa D3. Sekian mata kuliah yang terdapat di Laboratorium Manajemen Lanjut. Selanjutnya adalah kegiatan pelaksanaan praktikum. Di Universitas Gunadarma itu sendiri terdapat dua jenis praktikum. Yang pertama praktikum dengan sistem iLab dan yang kedua praktikum reguler. Untuk lab manajemen lanjut itu sendiri termasuk ke dalam praktikum reguler, di mana kegiatan praktikumnya berada di suatu ruangan seperti kelas, namun terdapat komputer. Komputer ini digunakan untuk membantu kegiatan praktikum. Kegiatan pelaksanaan praktikum lab manajemen lanjut ini ada di setiap kampus. Yang pertama di kampus A untuk region Depok, kampus B untuk region Salemba, kampus C1 untuk region Kalimalang Bekasi, kampus K untuk region Karawaci Tangerang, dan yang terakhir adalah kampus L untuk region Cengkareng. Kegiatan pembelajaran dalam praktikum reguler di lab manajemen lanjut ini dibantu oleh beberapa asisten. Salah satunya yang berperan penting dalam menyampaikan materi adalah tutor. Selain itu ada KP sebagai ketua pelaksana yang bertanggung jawab dalam kegiatan praktikum, ada juga programmer dan asisten baris. Di lab manajemen lanjut, kita juga memiliki beberapa kegiatan penunjang. Contohnya seperti open recruitment untuk meregenerasi anggota. Juga ada malam keakraban yang biasanya dilakukan setelah open recruitment selesai. Kita juga memiliki kegiatan sertijab untuk penggantian pengurus dalam lab. Kita juga memiliki kegiatan lainnya seperti kunjungan ke museum-museum, tentunya ke Museum BI atau Museum Mandiri. Kemudian juga ada kunjungan ke berbagai tempat yang berhubungan dengan perbankan seperti Bank Indonesia.